Pernah baca deh 8.000. Aku baru tahu guys. Dan yang lolos tahu aku tuh sekitar 200 kalau dari semua mitra. Tapi kalau untuk kampus. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Noel. Alhamdulillah. Jadi kali ini aku gak sendiri, aku bersama dua wanita keren. Tapi sebelum kenalan sama dua wanita keren ini, aku akan perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan teman-teman, aku Muel. Alhamdulillah, teman-teman bisa panggil aku Muel. Di sini kita akan kupas tuntas dua beasiswa keren banget. Boleh deh sebelah kanan langsung deh perkenalan Kak, namanya siapa, dari mana? Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Naura Girlastin Bari, tapi panggilan Naura aja. Aku dari Ilmu Komputer IPB angkatan 61 dan aku adalah awardee dari beasiswa Teladan by Tanoto Foundation. Oke, panggilannya Kak Naura. Betul. Aku langsung panggil Naura aja gitu ya. Boleh banget. Oke, sebelahnya Naura sekarang boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa, dari mana, dan lain-lain deh, boleh. Oke, jadi halo semuanya, kenalin aku Safira Ayu Damayanti, boleh dipanggil Safira atau Vira. Aku bestinya Naura juga, aku dari Ilmu Komputer IPB angkatan 61. Aku sebagai awardee dari beasiswa Nama Foundation X Kita Bisa. Oke, tadi kan udah kenalannya. Jadi yang biru ini namanya Safira, yang sebelah kanan itu namanya Naura. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Naura dan Safira. Oke, untuk mulai nih, jadi aku kepo nih informasi tentang beasiswa yang teman-teman tahu, kayak enggak teman-teman dapat kayak beasiswa teladan ataupun beasiswa Nama Food itu teman-teman tuh dapatnya dari mana gitu. Oke, dari aku dulu ya. Aku tuh waktu itu nggak sengaja lagi scroll Instagram, terus kayak nemu di salah satu story-nya temen aku, kayaknya dia anak IPB juga, dan dia kayak nge-repost postingan bahwa ada beasiswa ini tuh lagi buka. Tapi sebetulnya yang aku daftar itu batch tambahan. Jadi Nama Fund itu dia udah buka dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, kebetulan ada batch tambahan dan timelinenya mepet banget, kayak tinggal sehari 2 hari gitu. Cuma kayak syaratnya nggak susah, jadi aku langsung gas daftar aja gitu. Berarti waktu itu Safira daftarnya batch kedua ya, bukan batch kedua. Iya. Kalau Naura dari mana tuh infonya? Kalau aku jujur waktu itu SMA ya, nggak sengaja lagi nge-scroll IG, scroll komen gitu. Terus ada orang yang tiba-tiba out of nowhere kayak nyeritain kalau dia itu pernah ikut beasiswa Tanoto Foundation. Terus kayak aku kan waktu itu lagi SMA, lagi gencar-gencarnya kan, kayak ini kuliah mau bayar pakai apa nih nanti, mau pakai beasiswa gitu kan ya. Ya udah dong, aku search tuh tentang beasiswa Tanoto ini. Ya udah deh, habis itu aku kayak tertarik gitu sih. Berarti Naura nyarinya tuh dari SMA ya? Enggak nyari sih, nemunya Nemu. dari SMA. Iya, betul. Itu posisi udah lulus SNBP belum tuh? Atau Belum. Itu masih kelas 11 kayaknya. Oh, jadi keren banget sih Naura, tiba-tiba dapat ilham nemu beasiswa teladan. Nah, beasiswa teladan itu tuh sebenarnya apa sih gitu? Maksudnya dari mana? Terus tuh dia ngapain aja gitu? Kalau beasiswa teladan itu dia di apa ya, istilahnya itu kayak dinaungi oleh Tanoto Foundation ya. Di mana Tanoto Foundation itu kan punyanya Pak Sukanto Tanoto ya. Dan kalau ke beasiswanya itu ngapain aja, dia tuh lebih ke beasiswa kepemimpinan gitu. Jadi kita sebagai awardee-nya itu dipastikan kita punya bekal yang cukup gitu untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan nanti. Makanya kegiatan dari beasiswa teladan ini tuh lebih ke apa ya? Ya udah kegiatan sosial, dan ada juga organisasi yang diikuti oleh awardee-nya, dan juga ada camp-camp gitu. Gitu sih. Berarti lebih mendukung untuk awardee-nya tuh menjadi pemimpin masa depan yang baik gitu. Betul. Kalau Safira kayaknya beda ya atau gimana? Oke, jadi sebenarnya Nama Foundation itu dia salah satu ya mungkin agak mirip-mirip, dia kayak NGO di bidang pendidikan, yang bergeraknya di bidang pendidikan. Nah, sebenarnya base-nya itu ada di Malaysia. Jadi jadi sebetulnya Nama Foundation ini banyak juga kolaboratornya di berbagai negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri salah satunya adalah sama Rumah Kepemimpinan. Nah, RK ya, sama RK RK. ya, Terus ada juga sama Paragon. Nah, yang aku ikutin ini sama kitabisa.com. Kalau teman-teman tahu mungkin ya. Nah, karena itu kan sama-sama di bidang sosial juga nih. Jadi, sebenarnya kegiatannya mungkin gak beda jauh. Kita juga ada mentoring bulanan, kita juga ada kegiatan kayak volunteer setiap 1 semester atau setiap tahun. Karena emang tujuannya mungkin dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi mereka menebarkan kebaikan ke kita dan kita menebarkan itu lebih luas lagi ke banyak orang lagi gitu. Berarti kalau aku bisa simpulin, Nama Fund ini dia bisa bekerja sama dengan berbagai macam apa sih namanya company Ada, atau dia misal kayak
rumah kepemimpinan atau Betul. tadi kita bisa gitu. Iya, betul. Oke. Aku mau nanya ke Safira dulu nih deh. Sebenarnya apa aja sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa daftar ke beasiswa nama Fun? Oke, kalau misalnya nama Fun itu dia belum terlalu besar sebenarnya. Jadi kayak kalau yang nama Fun XRK itu setahu aku dia lebih ke rumpun sosial. Jadi buat maba, pertama maba udah pasti udah keterima dulu. Berarti buat yang keterima SNBP dan SNBT. Gak bisa buat yang mandiri. Oh, berarti yang SNBP SNBT aja Iya, ya. Oke, kebetulan oke. sekarang juga lagi buka nih. Kan yang udah buka berarti kayaknya kemarin-kemarin sih. Jadi berarti buat batch yang udah lolos SNBP dan SNBT. Nah, teman-teman perlu catat ya, ini udah buka nih, harus segera Iya. daftar ya. Aku ya jujur aku belum lihat-lihat lagi kayak timeline sampai kapan, cuma yang pasti udah buka pendaftarannya. Terus habis itu dia buat mahasiswa di rumpun Soshum justru. Oh. Kalau yang XRK. Oh, yang XRK rumpun Soshum, oke. Rumpun Soshum, pokoknya kayak pendidikan, sosial, humaniora gitu-gitu. Nah, untuk yang nama FunX kita bisa, kebetulan banget nih bukannya buat Saintek. Saintek. That's why aku bisa daftar gitu. Bener banget. Berarti kalau bisa yang rumah kepemimpinan ya, rumah kepemimpinan itu lebih ke Sosum. Kalau yang Iya. kita bisa tadi lebih ke Saintek dan Safira kan Ilkom ya berarti. Iya, Berarti ke ke Saintek, betul. Terus abis itu apa ya? Sebenarnya sih kalau syarat yang paling terlihat adalah disuruh jaga IPK sih. Meskipun di awal nggak ada ya kayak biasalah melampirkan nilai ijazah gitu-gitu kan. Tapi pas udah keterimanya paling itu sih. Kayak syaratnya harus mempertahankan IPK 3,5. Wow, lumayan gede ya teman-teman, 3,5. Cuman itu apa ya, kayak jaminan nanti lulus tuh bakal bisa kumlot ya berarti 3,5. Iya, kayaknya emang mereka tujuannya gitu deh. Biar selain dapat beasiswa, selain bisa bermanfaat buat orang lain, dia juga harus pintar, harus kumlot biar bisa mencontohkan buat orang lain ya. Betul, dia kayak emang mencetak awardee yang akan cum laude. Amin. Oke, Naura, boleh Naura? Oke, kalau beasiswa teladan apa ya waktu itu persyaratannya? Kalau seingat aku tuh kita pertama ngumpulin berkas aja kan, ya udah berkas pada umumnya dan kurang lebih sama gitu. Kita harus memaintain IPK kita. Kalau di teladan itu setahu aku untuk IP itu dia minimal 3,25 ya. IP. Nah, kalau untuk IPK baru dia 3,5 gitu. Itulah sama-sama untuk mencetak orang-orang hebat juga ya, IPK-nya lumayan gede juga. Kalau beasiswa teladan ya itu tuh bisa buat kampus mana aja sih, atau cuman dia cuman bisa kampus tertentu atau semua kampus tuh bisa ya kalau teladan? Oh enggak, kalau teladan itu dia khusus untuk mitra dari Tanoto Foundation sih Itu gitu. ada berapa ya? Berapa ya? 10 ya, 10 kalau nggak salah ada 10, iya. Dan salah Satunya adalah IPB gitu. Jadi teman-teman maba IPB catat ya. Betul. Kalau buat vokasi tuh bisa nggak ya yang teladan? Kalau vokasi itu enggak ya. Dia tuh cuma S1. Oke, aku mau nanya lagi deh. Jadi tuh kalau di teladan itu benefitnya apa aja? Kayak apa ya? Gitu deh. UKT mungkin. Oke. Menurut aku benefitnya banyak banget sih. Pertama ya, of course, masalah uang. Kita UKT-nya full dibayarin sampai semester akhir. Terus kita juga dapat uang jajan ya per bulan. Dan yang menurut aku paling kerennya, benefit yang bisa kita dapetin itu ya tadi masalah kepemimpinan itu. Karena kita benar-benar dilatih dari nol gitu. Untuk pertama kita harus tahu dulu nih diri kita siapa gitu. Dan gimana cara kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, karena kan semua orang tuh karakternya beda-beda ya, dan pada akhirnya semua orang akan jadi pemimpin yang berbeda juga kan, gitu sih menurut aku. Itu benefit yang benar-benar aku dapetin dari beasiswa ini. Kalau di teladan itu kayak aku pernah dengar kayak ada ini Kak, kayak dia ada tahapan-tahapannya gitu kan, dari kepemimpinan ya, berarti kayak ada apa sih, lead chef atau apa sih itu? Ya, dia tuh benar ada tahapan-tahapannya. Pertama itu yang tadi aku bilang, pengenalan diri. Jadi dia lebih ke lead self namanya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah sampai di akhir tahap lead self gitu, kita kan udah tahu nih jati diri kita mau jadi orang yang kayak gimana. Baru kita masuk ke tahap lead others gitu. Kita mulai istilahnya itu aplikasikan apa yang sudah kita pelajari supaya kita bisa jadi orang yang bermanfaat untuk sekitar gitu. Selain ya teman-teman,
kenapa harus beasiswa nih? Kalau aku simpulkan dari kedua orang ini, biar bisa bermanfaat buat orang lain. Itu dia, teman-teman. Beasiswa, teman-teman. Kalau Safia sendiri itu benefitnya apa ya dari beasiswanya gitu? Oke, kalau untuk aku sendiri tuh kita pastinya dapat UKT full juga selama 8 semester, selama bisa komit ya. Jadi kalau Selama bisa harusnya 8 semester, jadi kalau misalnya nambah ya Bayar sendiri iya, ya. kan Oke. harusnya Jangan ya, cum teman-teman. laude dan tepat waktu gitu. UKT full 8 semester, terus habis itu kita juga ada program untuk mentoring tiap bulan, itu dicari mentornya yang relevan sama bidang kita. Kayak misalnya aku, jadi ada kelompok-kelompoknya. Kayak misalnya aku kan Ilkom, terus ada temanku yang dari fakultas yang sama. Nah, kita dapat mentor itu yang alumni matematika IPB gitu. Jadi dicari mentor yang selinear Iya. mungkin sama ordinya. Betul, betul. Terus kita juga ada program kalau misalnya teladan kan lebih menekankan ke Kepemimpinan ya kepemimpinan. tadi ya. Nah, kalau misalnya di nama FunX kita bisa dan nama FunX RK setahu aku juga sama. Kita ada program kayak social project gitu yang di cover full dari mereka juga. Jadi misalnya waktu itu aku pernah ke Kepulauan Seribu Wow, buat lumayan tuh jauh juga. iya, itu seru banget, gratis. Tinggal datang aja. Di sana kita pokoknya banyak pengalaman baru yang aku cobain. Terus kita juga ada kayak volunteer ke panti sosial dan setahu aku nanti di akhir masa beasiswa ini, which is berarti tahun ke-3 sampai ke-4 bakalan ada kayak ya final project gitu yang temanya sosial juga gitu. Oke, jadi pokoknya tentang sosial gitu ya. Betul, Sosial. bener-bener ya menekankan di sosialnya. Dan mungkin sedikit tadi aku ada lupa untuk Naura bilang ya. Jadi aku ingat kalau cakupan apa namanya penerimanya. Ya. Nah, ini juga belum seluruh Indonesia ternyata. Berarti ada batasan univ ya. Iya betul. Kalau yang batch sebelumnya batch aku itu cuma ada 4 univ. Berarti Oke. UI, UIN Jakarta. Oh, Terus Syarif Hidayatullah ya. iya betul. Terus ada IPB sama satu lagi UNJ. Jadi kayak masih univ di Jabodetabek aja. Tapi kalau yang aku lihat dari poster buat yang batch sekarang yang mau buka ini, dia lebih luas lagi. Kayaknya ada lebih dari 10 univ di Indonesia gitu. Jadi kayaknya sih semakin lama bakal semakin meluas penerimanya. Jadi semakin tahun perkiraan akan semakin banyak univ Iya, yang betul. terjangkau dan salah satunya adalah IPB. IPB. Kalau dari Safira itu kan sebelum dapat beasiswa pasti ada dong tahapan-tahapannya. Yes. Tahapannya tuh apa aja dan menurut Safira yang paling susah dan paling apa ya kayak Challenging. berkesan challenging ya itu Oke. apa tuh? Jujur overall seru banget. Kenapa bisa kayak gitu? Karena banyak pertama kali yang aku cobain di sini gitu. Jadi pastinya kita ada berkas dulu dan berkas itu jujur aku baru submit 2355 which is deadline-nya 2359. 2355, 4 menit sangat berharga. Iya, Oke. betul. Untung masih keburu tuh submit. Untung ya, alhamdulillah Untung. masih keburu ya. Ya, dan waktu itu daftarnya kayak di 2 website gitu. Jadi ada di nama fund sama ada untuk kita bisa kayak ngisi form gitu. Terus abis itu ada panggilan untuk wawancara online. Oh, berarti habis berkas. Ada wawancara online. Nah, setelah itu kita yang keterima, kita diundang untuk datang ke selection camp. Selection camp, berarti kan camp. Iya, jadi kita ada 3 offline hari 2 malam kegiatan offline. Itu di salah satu hotel di daerah Depok, seingat aku. Dan itu seru banget. Kenapa? Karena aku ketemu calon-calon awardee yang dari semua univ, dari 4 univ itu. Dan fun fact, kalau kalian mungkin teman-teman nonton COC itu aku ketemu salah satu case COC season 2. Coba. Andrea Simanjutak dan dia satu tim sama aku. Tahu. Ya tahu. Ya anak UI. Iya, Dia anak UI, ya. dia akhirnya jadi awardee juga gitu. Jadi kamu se-awardee sama salah satu case COC. Jadi salah satu manfaat jadi awardee itu Betul. punya relasi yang Iya. lumayan luas. Habis selection camp kemudian Nah, selection camp itu 3 hari 2 malam karena kita kolaborasi sama RK. Jadi ya biasalah kayak ada games, ada challenge. Sebetulnya jatuhnya tetap penugasan ya karena semuanya tuh dinilai, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Terus
semua kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan juga dicatat minusnya gitu. Berarti harus menjaga sikap selama selection Banget, camp. jujur itu kayak gimana caranya kamu jadi apa ya, manusia paling baik. Manusia paling baik pada saat itu. Iya. Tetap jadi dari diri kita sendiri tapi ya versi yang paling baik gitu. Nah, terus tuh di akhir di hari ketiganya pagi sampai siang itu kita ada wawancara lagi sekali lagi. Tapi berarti yang ini offline gitu. Jadi kayak ya udah dipanggil satu-satu masuk ke ruangan, nanti ada asesornya terus ya kita wawancara kayak gitu. Oke, berarti bisa aku simpulkan pertama Pak yang pasti yang paling umum adalah berkas. Nah, berkasnya tuh apa aja deh kalau boleh tahu tuh berkas-berkasnya. Setahu aku nggak terlalu banyak sih, kayak rapot sekolah selama 5 atau 6 semester. Terus habis itu ada apa ya, kayaknya berkas-berkas kayak KTP, KK gitu-gitu Yang umum gitu ya? sama mungkin ada tambahannya buat nulis motivation letter seingat aku. Motivation letter itu satu halaman gitu atau Kayaknya bebas? ya, Satu halaman aja. Berarti habis berkas lolos, habis itu wawancara online. Yes. Setelah wawancara online, selection camp 3 hari 2 malam. Setelah selection camp baru ke wawancara offline. Baru ya. penerima apa sih, pengumuman ya? Ya, baru pengumuman gitu. Rentang dari pendaftaran berkas sampai akhirnya kamu keterima itu tuh berapa lama deh? 1 bulan kan? Nah, kalau yang batch pertama, which is yang sama RK, itu dia katanya udah lama banget. Oh, Jadi kayaknya dari bulan April atau Mei itu mereka udah buka. Sedangkan selection campnya itu bulan Juni, ya. Oke. Nah, sedangkan kalau aku tuh ikutnya mepet banget. Yang batch Jadi kedua. ternyata katanya sih gini, kenapa mereka lama banget? Karena nungguin kita. jadi sebenarnya yang menyebabkan mereka lama adalah kalian ya? Iya, Oke. jadi ada batch tambahan ini sama kita bisa. Jadi kayak emang baru collab-nya di tahun aku. Oke. Nah, that's why mereka tuh katanya, kan aku nanya kan kayak ke awardee yang dari nama XRK. Iya, yang Kalian dari sebelumnya. kapan deh gitu? Kita tuh lama banget loh katanya. Sampai akhirnya mereka udah terbentuk grup buat selection camp, kita baru masuk. Oke. Nah, jadi yang let's say yang harusnya satu grup tuh 10 orang jadi 13 orang karena ketambahan yang dari Kalian. kita. Jadi kalau aku sendiri jujur cepet banget, kayak aku tahu infonya sekarang, deadline-nya besok, berkas, terus kayak wawancara, seminggu, ya mungkin setelahnya. beberapa hari atau seminggu kemudian wawancara online, terus langsung kayak sehari 2 hari ada pengumuman untuk lanjut selection camp. Nah, baru pengumuman akhirnya ini beda. Kalau yang XRK itu dia lebih cepat kayak bulan Agustus gitu. Kalau yang aku kayaknya bulan Septemberan baru. Makanya kita kayak digantung. Mungkin cuman Kayak 4 ya bulan. iya 3 bulanan lah berarti gitu. Kalau ini Naura? Jujur. Tahapannya apa aja tuh kayaknya? Jujur ya, kalau aku nggak bisa jelasin secara detail nih ya tahapannya apa aja. Cuma dia tuh dibagi tiga tahapan lah gitu, tahapan besar. Pertama itu of course ada pemberkasan ya, dan pemberkasannya juga sama ya, berkas-berkas yang semua orang pasti punya gitu dalam hidupnya ya. Terus kalau nggak salah waktu itu di pemberkasan juga ada cantumin motivation letter gitu. Habis itu kalau kalian lolos di tahap pemberkasan itu lanjut ke tahap ini tes potensi kepemimpinan gitu. Jadi kayak tahap itu emang tujuannya buat nguji apakah kamu itu punya potensi untuk jadi pemimpin gitu. Habis itu tahap terakhir tentunya pasti ada yang namanya wawancara sih, gitu sih secara garis besar. Berapa lama deh itu dari tahapan dari daftar berkas ya? Sampai akhirnya kamu keterima di teladan. Itu tuh jujur nggak ngitung ya, karena nggak kerasa. Kalau nggak salah tuh 5 bulan apa berapa ya? Lumayan lama ya. Lama sih. Berarti itu beasiswanya dari semester 2 atau dari semester 1? Semester 2. Semester 2 sampai semester 8. Nggak 8. boleh lebih ya? Nggak boleh lebih, guys. Lebih bayar sendiri nih. Oke, jadi tahapannya Naura juga lumayan panjang juga. Yang paling apa ya? Yang paling berkesan itu bukan di tahapannya, tapi mungkin dari Naura sendiri paling berkesan di apa ya, di setelah mendapatkan beasiswa, apa yang paling berkesan di Naura gitu? Setelahnya nih. Iya, setelah dapat awardee, setelah jadi awardee teladan, apa kayak yang paling berkesan gitu? Kalau menurut aku tadi yang sempat aku sebutin yang paling berkesannya itu ya kita diajarin cara menjadi seorang pemimpin gitu, dengan cara kita tahu dulu diri kita siapa kan. Dan karena ini tuh lingkup kampusnya kan tadi ada beberapa mitra kampus ya. Jadi di sini kita bisa kenal gitu sama anak-anak dari kampus lain, dan itu menurut aku berkesan gitu. Nanti juga ada ketemu offline-nya gitu.
Heeh. Jadi seru juga ya punya Seru, kenalan ya. di tadi 10 mitra ya. 10 mitra, 10 heeh. kampus. Kenalan di IPB aja udah lumayan gede juga. Iya, di Banyak- IPB juga kita ditemuin gitu. banyak departemen, banyak jurusan Banyak juga di departemen, IPB-nya. Apalagi mm. 10 mitra tadi ya. Ya, betul. Kan tadi tagline-nya tuh kayak beasiswa kepemimpinan gitu. Kalau misal nggak pernah pengalaman jadi ketua OSIS, gitu itu bisa nggak sih? Atau harus jadi ketua OSIS dulu nih? baru Santai bisa? aja, santai aja. Kan pemimpin itu nggak ditentuin dari apakah kalian udah pernah jadi ini atau itu, tapi siapa diri kalian sebenarnya gitu, guys. Jadi nggak usah minder teman-teman kalau misal belum pernah jadi ketua OSIS atau ketua organisasi apapun, karena itu tadi yang dibilang Naura, semua orang tuh punya potensi, semua orang tuh kemungkinan mimpin diri sendiri juga adalah Iya, betul. Bangun pagi-pagi itu pemimpin. bagi-bagi. Enggak sih, aku enggak. Oke, dari sekarang aku mau pengen nanya Safira lagi nih. Aku tadi belum nanya yang paling berkesan deh kalau dari Safira. Yang paling berkesan, kurang lebih sama masalah relasi juga, karena apa ya, aku datang ke selection camp itu kaget banget karena aku dengar cerita dari orang-orang semuanya udah jadi orang, aku belum. Oh, semuanya orang. Paham kan? Paham. Semuanya udah jadi orang, aku udah belum. jadi orang. Kitanya masih Iya, aku masih kayak, oh ternyata ada ya yang datang dari sekolah peringkat 2 di Indonesia. SMA peringkat 2 terbaik di Indonesia ada. Iya. ada. Kan ada biasanya ada daftar 1000 SMA terbaik gitu. Iya, terus ada yang dia medalis emas OSN. Itu udah nggak asing deh gitu, yang ketua OSIS lah, yang keren-keren gitu lah. iya, bahkan yang udah punya bisnis. Maksudnya kayak, guys, kalian tuh baru lulus SMA. Kayak belum jadi apa-apa Iya. gitu. Kok mereka udah Udah punya segini, bisnis, berarti kita masih segini. Dan aku kayak datang ke sana cuma dengan mimpi gitu, cuma dengan potensi, karena jujur aku di SMA nggak kayak kalian. Maksudnya mungkin kalian di SMA tuh udah pernah ikut bla 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 gitu kan, punya jabatan apa banyak, punya prestasi banyak. Aku nggak gitu. That's why aku juga kaget banget bahwa aku lolos ke selection camp. Karena aku apa ya, mungkin berkaitan sama yang tadi Moel sempat nanya ke Naura, kalau nggak pernah jadi pemimpin gimana? Nah, itu juga sama di bagian wawancara online. Aku ditanya juga kayak, coba dong ceritain pengalaman kamu jadi pemimpin. Nah, sebenarnya mungkin dalam arti pemimpin sebuah forum organisasi aku belum pernah. Tapi aku just ceritain aku pernah jadi ketua kelompok, aku pernah bla bla bla, yang itu mungkin secara dia nggak prestisius banget, tapi yang penting kan value di baliknya gitu. Aku dapat apa bisa sih? ngambil pelajaran apa Iya, dari betul. pengalaman tersebut gitu ya. Betul gitu. Nah, setelah aku masuk ke selection camp, di situ aku ngerasa ternyata aku nggak ada apa-apanya gitu. Tapi justru itu jadi sebuah dorongan kalau orang lain bisa, Kenapa aku juga. aku nggak bisa? Tapi Nah, aku harus bisa gitu. Iya, karena aku pernah dengar kayak dia makan nasi, aku juga makan nasi. Kalau Iya. dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Bener banget sih, sama-sama makan nasi ya. Waduh. Nah, terus jujur dari relasinya Gacor sangat-sangat iya, jujur gacor banget. Segacor itu aku ketemu anak-anak dari UI yang mana dulu aku mikirnya, wah, anak UI itu se-untouchable itu gitu. Iya Karena sih, ya kan dulunya pengen masuk UI, ya kan, ngerasa gitu kan. Iya. ketolak ini teman-teman ya. Dan aku sekarang malah kenal anak sistem informasi dari UI gitu. Jadi ada relasi. Relasi, terus juga kita ada acara, pokoknya nama foundation ini bikin sebuah international forum di Indonesia, dan karena kita awardee kita diundang gitu. Jadi ketemu, Lumayan sih, iya. ketemu internasional ya berarti. Iya, dan lebih ke, iya benar, dari anak-anak yang ex Paragon, ex RK, ex Kita Bisa nih semuanya dikumpulin. Terus kita juga ketemu founder-founder dari berbagai NGO atau bisnis-bisnis di Malaysia. Justru banyak yang dari Malaysia yang datang ke situ waktu itu. Dan aku ketemu, kalau kalian mungkin pernah tahu Kak Fatia Fairuza. Ada beliau datang dan aku foto sama beliau. Ketemu influencer atau menyalahkan orang? Iya, jujur. Pokoknya dari segi relasinya gacor-gacor banget, dan aku mentor aku kan ini ya duta IPB. Oh iya. Nah, mentor kelompok satunya itu Mapres IPB. Wow. Jadi aku pas ketemu mereka kayak, Kak, aku mau jadi Mapres, ayo kamu bisa. Kayak, wah ternyata itu nggak mustahil gitu loh, karena dari orang-orangnya pun aku
bisa belajar banyak dari mereka gitu. Itu sih menurut aku yang paling berkesan. Kalau nama wanita itu dia kuotanya berapa ya? Kuota yang Penerimanya? diterima? Oh, oke. Kayaknya bisa beda-beda, cuma kalau dilihat dari yang aku kemarin tuh pendaftarnya sekitar 400. 400 yang daftar nih 400, yang Empat. lolos Ya, 400 sampai 500 yang lolos. Bentar, yang masuk selection camp tuh 105 orang. berarti dari 400 ke selection Ya, kan 105 orang. Iya, 100 sampai 105 dan yang keterima itu 20 sama 10 sekitar 30 orang kayaknya. Dari 100 selection camp tadi 20 sampai 30 Iya, orang gitu. Kalau Naura berapa tuh pendaftar? Banyak ya? Apa? Jumlah pendaftarnya terus berapa yang Tanya keterima? tuh aku nggak tahu jumlah pendaftarnya berapa, tapi setahu aku 4.000 berapa? 8.000 ya kalau 8.000. Demi apa 8.000? Aku baru tahu guys. Baca ada 8.000. Aku baru tahu guys. Dan yang lolos tahu aku tuh sekitar 200-an ya kalau dari semua mitra gitu. Tapi kalau untuk satu kampus itu tiap tahunnya berubah gitu. Di tahun aku sekitar 20-an. 20 dari tadi 20 berarti 200 dari 8.000-an kita tadi ya, berarti lumayan. Ya, gitulah. Ketat banget ya. Kalau dari Naura sendiri itu memandang sebuah beasiswa nih, sebenarnya itu apa sih kesalahan umum orang-orang? Mungkin pernah ketemu orang terus dia bilang, kok lu nggak lolos beasiswa gini ini. Mungkin dari Naura ada nggak sih kayak kesalahan umum orang-orang yang daftar beasiswa itu apa? Kalau menurut aku kesalahannya itu nggak riset dulu ini beasiswanya kayak gimana gitu. Karena menurut aku ketika kita tahu ini beasiswanya ini beasiswa apa, itu akan mempermudah kita buat nyusun strategi ke depannya gimana biar kita bisa dapetin beasiswanya itu sih gitu. Berarti pertama tuh tadi ya karena dia nggak riset dulu dia tentang apa, jadi akan menyulitkan nantinya sehingga nggak lolos gitu. Jadi salah satu kunci dari Naura tuh adalah berarti tahu dulu beasiswanya tuh bergerak kemana, isinya apa gitu. Ya, betul. Kalau Safira apa kesalahan umum orang-orang yang dapat beasiswa yang mungkin nggak lolos gitu? Oke, kalau menurut aku salah satunya adalah ini lebih ke tips sih. Jangan jual cerita sedih. Jangan jual cerita sedih. Iya. Iya benar. Karena aku pernah sebelum wawancara aku pernah ketemu itu di TikTok dan kayak oh iya benar banget. Jangan apa ya? Oke, mungkin beasiswa ini sometimes dilihat sebagai sumber dana gitu kan ya, kayak yang di highlight gitu. uangnya, berarti kayak oh kalau kamu susah kamu bakal dapat, padahal enggak gitu. Ya again tergantung visinya dulu, makanya benar tadi kata Naura, pertama adalah riset dulu, ini bergerak di bidang apa dan sesuaikan itu sama apa yang bisa kalian tawarkan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya tentang kepemimpinan berarti mungkin bisa di highlight di situ. Pernah jadi ketua kelompok, ketua Betul, apa, atau gitu. misalnya kalau aku karena lebih di social movement, jadi ya bisa digali lebih dalam potensi kita di situ. Jadi sebetulnya yang dilihat sama mereka apa ya? Lebih ke potensi juga sih. Iya, semangat willingness to learn, keinginan untuk belajar gitu. Penting banget. Karena mungkin beberapa orang terlalu memandang ini sebagai sumber dana, jadi kayak oh aku harus menjual cerita sedih kalau aku tuh datang dari keluarga yang nggak punya bla bla bla, padahal yang nggak semua beasiswa kayak gitu. Apalagi kalau dari awal udah spesifik kamu nggak perlu mencantumkan surat keterangan tidak mampu, ya berarti nggak usah bahas masalah keuangan gitu. Paham banget, jadi Iya. bahas kayak masalah kayak gitu nih. Berarti beasiswa kamu nggak perlu mencantumkan SKTM ya? Enggak. Kalau Naura Kalau aku juga enggak sih. nggak Enggak. mencantumkan. Jadi Siapa aja boleh. siapa aja boleh daftar gitu. Ada batasan kayak harus UKT-nya minimal 5 juta atau berapa enggak ada. Bebas ya, jadi bebas. segede apapun UKT teman-teman akan dibiayai oleh kedua beasiswa ini. Betul bukan, banget, bukan guys. kedua orang ini ya, kedua beasiswa ini yang memberi beasiswa ini. Jadi teman-teman perlu menggali lebih dalam beasiswa-beasiswa kayak misal teladan dan juga gitu. Oke, ada nggak sih tadi kan kesalahan umumnya? Sekarang lebih spesifik nih ke tips and trick. Specifically nih, aku lebih spesifikin. Dari kalau Naura berarti spesifik di teladan itu tips and tricknya apa? Dapetin beasiswanya. Kalau di Safira berarti di beasiswanya Safira tips and trick spesifik gitu. Dari teman-teman boleh dari Naura dulu. Oke, kalau menurut aku, kalau dari pengalaman aku yang sangat ngebantu aku biar lolos itu ketika aku tahu kemampuan terbesar aku tuh ada di mana gitu. Jadi aku mencoba untuk highlight kemampuan itu ketika aku seleksi baik itu di tahap wawancara ataupun tahap lainnya gitu. Jadi kebetulan aku tuh orang yang cukup future oriented ya.
Jadi di situ aku coba untuk highlight bagian itu, ketika ditanya-tanya nih aku jelasin ke depannya aku tuh mau kayak gimana dengan serinci mungkin gitu. Supaya apa ya, apa tadi kan Safira bilang jangan jual cerita sedih kan. Ya kita jual semangat kita gitu supaya mereka tahu bahwa kita adalah orang yang siap untuk terus maju ke depannya gitu sih. Itu kalau dari Nora berarti tunjukkan semangat kita, tunjukkan potensi kita gitu ya. Walau kalau dari Safira deh. Oke, kalau dari aku karena kita ada selection camp, nah itu menurut aku jadi suatu wadah buat kita buktiin dalam waktu 2 hari, 3 hari 2 malam itu kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Karena kita tuh dinilai bener-bener kan. Kita kolaborasi dengan teman-teman satu tim yang mana itu sangat itu dari berbagai kampus, dari berbagai daerah. Bahkan meskipun kampusnya Jabodetabek, tapi kan asal daerahnya jauh-jauh juga gitu. Nah, di situ dibuktiin, enggak sih, kita harus membuktikan bahwa ya mungkin kurang lebih sama di mana potensi terbesar kita gitu. Kayak semisal kalau case aku kemarin tuh kita let's say ada 11 atau 12 challenge yang harus dijalanin, dan di setiap challenge itu kita gantian jadi leadernya. Nah, ketika kita kebagian jadi leader itu tunjukin bahwa kamu emang bisa jadi leader yang baik gitu. Atau semisal pokoknya harus jadi apa ya, orang yang proaktif, harus banyak ngomong meskipun kamu introvert. Dan aku ngerasa ya aku merubah itu sedikit karena selama sekolah aku ngerasa aku nggak banyak ngomong gitu, aku nggak ngambil peran besar. Nah, tapi karena aku pengen dapat beasiswa ini, aku harus nunjukin kalau aku tuh bisa, kalau aku tuh deserve gitu. That's why misalnya aku kebagian jadi leader, aku bakalan banyak ngomong. Maksudnya banyak ngomong in a way biar aku tuh aktif, aku terlihat aktif gitu. Terus semisal wawancara, ya omongin sebanyak-banyaknya, ceritain semangat kamu kayak gimana yang tadi udah disinggung juga gitu. Kayak, oh aku tuh Kak, aku pengen jadi bla 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 bla. Aku nyusun rencana aku gini gini gini. Itu diomongin sebanyak-banyaknya sampai kayak oke, ini orang emang bener-bener serius dan deserve untuk dapat gitu. Jadi mungkin apa ya, coba keluar dari your comfort zone, dari zona nyaman kita yang tadinya diem, coba ngomong gitu. Yang nggak pernah mimpin, coba pimpin di situ. Yang mungkin nggak pernah apa ya, misalnya pokoknya banyak hal baru yang mungkin aku baru temuin di situ, tapi ya jadikan itu pelajaran pertama kamu gitu. Jadi intinya jadi diri sendiri, tunjukkan potensi kalian selama proses seleksi gitu. Betul. Tapi buat Naura, aku tuh sempat baca salah satu benefitnya yang teladan tuh kayak bisa keluar negeri gitu deh kalau nggak salah. Apa sih program apa gitu, terus dia juga ada ya tadi kayaknya camp juga sih, catering gitu deh. Boleh dijelasin nggak, Naura? Oh iya betul guys, jadi dari teladan itu benar-benar nge-provide kita gitu untuk bisa ngelakuin apa yang kita mau. Salah satunya itu keluar negeri tadi. Kita bisa, misal kita mau ikut apa nih, Lomba sebuah kayak lomba, exchange. lomba, kita bisa ajuin gitu ke teladannya. Kayak semacam sponsorship Semacam gitu. sponsorship, atau kalian mau bikin riset itu juga bisa. Oke. Berarti kayak di-provide dari segi non akademiknya juga Non gitu. akademiknya juga ditekanin gitu sih. Oke teman-teman, jadi kita ada dua part ya. Jadi untuk part pertama cukup sampai di sini. Kita akan kembali lagi di part 2. Dadah.